perhatian isi daripada WA tersebut. Yang saya sampaikan pada dasarnya adalah benar. Bahwa Pergub mengatakan, Bu Mega, sekurang-kurangnya 3 tahun untuk dapat memilih dan dipilih. Saya dengan Pak Lamser, mohon izin Abang kalau saya menyampaikan, boleh tak? Kami berdua berkoordinasi, kami sama-sama punya prinsip yang sama. Landasan kita kumpul adalah Pergub nomor 22 tahun 2022 yang nyata-nyata menyatakan sekurang-kurangnya 3 tahun. Pertanyaan saya dengar sebenarnya bahwa Bapak Lurah sudah menyetujui tabelisa. Pertanyaan saya, kebetulan saya praktisi hukum juga, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini tahu. Pernah saya juga dulu bikin pelang hukum toh, tapi bukan itu, bukan poin. Apakah boleh seorang Bapak Lurah yang sangat kita hormati dan Pak Camat mengambil keputusan mengabaikan itu? Tak boleh toh, tidak boleh kan? Yang terjadi, saya mendengar dari Bu RW bahwa nama calon disetujui oleh Pak Lurah untuk ikut serta dengan mengabaikan syarat Pergub. Saya mengatakan, berani nggak tanda tangan? Kalau memang berani tanda tangan, siap terima risiko sebagai abdi negara. Karena saya juga kebetulan abdi negara, sudah pensiun tahun 2023. Golongan saya 4B. Jadi kami sama-sama tahu bagaimana caranya mengelola yang namanya administrasi negara. Segala hal yang dimulai dengan kesalahan akan berakhir dengan chaos. Sekarang saya bertanya kepada saudara, mohon maaf begitu, kau sini karena menyangkut tangan. Ya, apakah benar yang disampaikan oleh teman-teman saya ke saya bahwa Bapak itu kakaknya 31 Januari? Dan apakah benar KTP Bapak adalah April 2022? Jika itu benar, tentunya tidak boleh mencalonkan. Jangan mencalonkan, memilih pun tidak boleh. Karena apa? Kami berdua ada di situ, kecuali tak ada sama sekali calon. Betul ya? Itu baru boleh. Amang Lamser dengan saya senada. Tak ada kalimat apapun yang menyinggung dalam hati, tapi saya mengatakan apa adanya. Karakter saya sesuai firman Allah. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang diam-diam tapi orang kejeblos. Yang kedua, mohon maaf kalau saya menyebut nama senior saya, abang saya. Waktu Bapak RT kita yang baik itu, dan saya katakan baik, dianulir. Ibu mengatakan ke saya, Pergub tidak boleh, harus tamat SMA. Itu dilaksanakan tanpa musyawarah dan mufakat, betul tidak? Loh, giliran sekarang ada calon yang tidak sesuai Pergub, kenapa diloloskan? Istri saya tidak berselisih jauh loh dengan Amang. Tidak berselisih jauh, udah saya cek. Kenapa dibantai? Tak boleh. Di satu sisi begitu Bu Mega ya, biar bisa disampaikan ke Pak Lurah, ya. Tapi kenapa di sisi lain rekan sahabat saya, Bapak Ginting, CD saya, yang ternyata tidak sesuai dengan aturan Pergub, kok diizinkan, dipertahankan? Kenapa tidak berani bersikap? Saya datangi panitianya. Apa? Mereka memang sudah kasih tahu saya kok. Jikalau memang Ibu Ketua tidak berani bersikap, kami mundur. Itu dari saya bilang saya. Kami mundur 4 tahunan jikalau memang tidak berani bersikap. Sekarang saya kembalikan kepada pejabat kelurahan mewakili Pak Lurah. Sekurang-kurangnya 3 tahun tetap berlaku kan? Tetap ya Pergub kan? Pergub nomor 22 tahun 2022 itu tetap berlaku loh. Inang, Amang yang saya hormati. Abang, saya nggak ada kebencian. Saya hanya bertanya. Kalau tidak diloloskan, kenapa yang lain lolos? Gitu loh. Kalau ini diloloskan, kenapa yang tidak diloloskan? Bapak RT tidak diloloskan karena minimal katanya syaratnya apa tadi? SLTA. Di kota diputus, tapi di awal diterima. Diterima di awal. Sama-sama begitu diterima. Saya polos saja. Tapi begitu dengar masukan kan banyak teman-teman yang kasih masukan tuh. Iya benar. Langsung saya menghadap. Bu, panitia, mohon maaf, saya sopan banget. Minta tolong dong, bagaimana sih sebenarnya ceritanya?
dikasih tahu lah itulah tadi inang semua bahwa ada satu calon yang tidak memenuhi syarat sekurang-kurangnya 3 tahun di Perbu, dibuang, dianulir, digugurkan di Ketua RT. Tapi ada calon lain tidak sesuai dengan Perbu nomor 22 tahun 2022, diloloskan. Di mana keadilan? Di mana rasa sayang? Silakan dijawab. Terima kasih. Jadi permasalahannya dengan Pak Lurah kenapa diloloskan? Ada salah satu panitia yaitu Yuli Handikuba bertanya kepada Pak Lurah, menceritakan kronologisnya Pak sejarah ginting di RW 08 ini. Jadi dijelaskan oleh Yuli Handi itu di hadapan saya. Dia bilang rumahnya Bapak sejarah ginting itu 2 hadapan, menghadap 2 wilayah. Satu ke RT 3, yang kosong yang berbukit di RT 4. Pada saat istrinya menjadi dawis, Pak KTP-nya RT 4, protes lawan ke RT 3, dipindahkanlah oleh Ibu RT ini menjadi ke RW ke RT 3 pada bulan Februari. Gitu loh. Itu sejarahnya didengarin sama Pak Lurah. Nah, kalau masalah tinggal Pak, dia bilang itu Pak sejarah ginting itu udah 30 tahun tinggal di situ. Cuma karena ada persyaratan dawis itu dipindahkanlah KTP-nya dari RT 4 ke RT 3. Itu makanya Pak Lurah ya udah dimusyawarahkan lah, bisa lah itu bisa itu. Soalnya kan dia memang tinggal di situ, bukan kecuali sabar dulu. Kecuali dia baru pindah di wilayah itu. Sedangkan ini dia lahir pun di sini, itu loh pertimbangannya Pak Lurah. Nah ini kita hanya istilahnya sebenarnya kalau pemilihan RT itu kan musyawarah mufakat. Kalau tidak tercapai baru pemilihan suara. Iya kan? Nah, sekarang kalaupun kita jalankan ini, kita diskusikan ini sampai pagi, tidak akan selesai. Kenyataannya apa? Kita tetap tidak bisa memilih. Karena pasien tidak ada mengundurkan diri, misalnya seperti ini. Jadi gimana? Boleh silakan. Ibu yang saya kasih. Jangan bahas masalah sejarah lagi ya. Iya. Kita bahas pemilihan. Ibu. Iya. Ada satu kata yang sangat menarik. Kalau ibu simak tadi, Bapak Lurah mengatakan musyawarah dan mufakat. Sepakat ya? Kita nggak usah mengenjarakan calon dulu. Tadi saya tidak ada bicara. Nggak, maksud saya gini loh. Kita ngapain repot-repot bicarain calon? Kita bisa nggak memilih? Itu dulu. Nanti dulu dong Bu. Giliran saya tadi mau ngomong, saya dilarang betul ya. Kalau saya ngomong tidak ada, saya tidak tahu benar kan? Tidak ada musyawarah dan mufakat pada waktu memutuskan membuang seseorang. Betul ya? Waktu Bapak kita diputuskan tidak boleh, nggak ada musyawarah. Tetapi begitu untuk membenarkan yang tidak memenuhi syarat, apa ada musyawarah Bapak Ibu? Tidak pernah saya dengar ada musyawarah. Maksudnya pemilihannya. Kami beri saya. Pemilihannya. Yang dimusyawarahkan itu adalah bagaimana ini Bapak ini tidak memenuhi syarat. Contohnya Bapak kita PRT tidak memenuhi syarat. Beliau sudah berjanji. Itu dimusyawarahkan oleh panitia yang ditunggu. Ya. Lalu yang kedua, giliran Bapak di sejarah yang saya tanyakan. Kalau yang sejarah ya, tapi intinya tadi mengatakan minimal sekurang-kurangnya 3 tahun. Itu tidak nanti dulu. Itu tidak Bu, saudara-saudara saya panitia memiliki aturan. Jelas mereka percaya kalau ini tidak memenuhi syarat. Tapi kenapa tetap dilanjutkan? Putusin dong. Langsung ambil sikap. Oke, maaf, ini tidak boleh dilanjutkan. Karena Bapak sudah tidak memenuhi syarat sebagai calon. Perbu. Sudah selesai. Kalau saya bersikap, saya jamin panitia baik. Mudah-mudahan Tuhan izinkan panitia baik. Silakan Pak. Jadi terima kasih semuanya. Jadi
masalah saya pasti dipikirkan. Sudah jalan Tuhan bagi saya tidak jadi ketua RT lagi. Banyak warga RT 3 juga mau dulu ditemani, nggak menginginkan saya ketua RT 3, apalagi ketua RT. Udah dulu mau dibawa saya. Ini sudah jelas. Jadi jelas Ibu RW ini lawan saya dari terus itu lawan saya. Jadi saya mohon maaf. Apabila ada suatu kendala yang tidak diinginkan kita, apa suatu permasalahan di antara kita, dibuang aja lah. Jadi mari kita bersama-sama membangun RT 3 itu menjadi RT 3 yang baik, terbaik di RW 08. Mari kita bersatu. Kalau siapa RT-nya nanti, mari kita dukung. Jangan seperti saya difitnah, dibully, mengatakan saya ini memakan gereja, dapat bulan dari gereja. Dapat bulan dari kos-kosan. Siapa yang ngomong? Sampaikan aja sama kita itu. Jadi saya dapat panjang, Tuhan Yesus memberkati mereka, mengampuni mereka. Kalau ada wakilnya dari gereja, saya ngomong, apa saya pernah minta bulanan dari gereja ini ada buktinya? Apakah saya pernah bulanan dari kos-kosan? Tapi saya tidak mau perpanjang. Nama saya demi Tuhan Yesus, saya tidak pernah minta apapun dari gereja. Kalau ada di saya ini hari ini detik, Mondi. Janganlah. Oke, jadi saya minta seluruh warga teknologi masalah dihilangkan semua. Mari kita bersatu untuk membangun warga teknologi terbaik. Walaupun saya tidak ke RT, saya tetap mendukung. Jadi jangan sampai dimulai ke RT. Jangan sampai dimulai mari kita bangun. Kalau memang salah ke RT bilang salah. Tidak pernah salah. Jangan makanya BBBBB belakang tusuk. BBBBB tusuk dari belakang. Itu tidak baik. Ngomong tegas-tegas kalau salah RT. Baik, RT 3 kita bikin lebih terbaik lagi. Siapa untuk RT nanti terbaik. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan saya selama 9 tahun dalam menjalankan ketua RT. Saya mohon maaf, saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kita manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi saya mohon maaf bila mana ada kesalahan-kesalahan yang saya buat. Nanti kalau ada terpilih nanti ketua RT yang baru, mari kita dukung. Jangan kita mundur lagi. Oke, kita bikin terbaik RT 3 di RW 08. Oke? Kita bikin maju RT 3. Oke, kakak juga bisa maju. Sekarang Maju RT 3. Oke, jadi sekarang RW sama orang yang rasa hormat dan juga perwakilan dari kelurahan putuskan apakah yang kami sampaikan itu benar atau salah. Ibu mau melandaskan pada Pergub atau tidak? Kami sudah. jadi begini Pak, karena saya ngomong tadi itu saya Pergub. Saya juga dibikin masalah Pergub dijatuhkan. Dari dulu nggak ada masalah Pergub. Tadinya ya udah gitu kan. Ibu RW itu kan nama dengan Lurah itu kan. Saya tanya Lurahnya kemana? Nggak datang. Perwakilannya ada, tapi suratnya nggak ada. Ya Pak Lurah yang mesti datang hadir. Dia ketua panitia dalam pemilihan RT. Dia komandan. Tapi ya puji Tuhan, ya aman-aman lah kita. Ya siapa yang terpilih nanti menjadi ketua RT kita dukung. Bila dalam hati masing-masing, hati nurani masing-masing, jangan sampai ada kemauan bisa ya. Oke ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadi ya, selamat malam, Tardu. Ya, jadi mungkin. Oke, satu lagi. Sebentar. Ini biar tidak menjadi polemik debat presiden. Nama dan jabatan. Iya, makanya saya bilang orang selamat malam. Saya Ibu Tamudan, selaku saat ini menjabat sebagai ketua LMK di lingkungan RW 08. Jadi posisi saya jelaskan ini sebagai netral ya. Dalam arti memberikan pandangan
atau memberikan beberapa usulan pendapat. Jadi menyikapi yang terjadi, kita sepakat Pergub menjadi landasan, ya. Tetapi dalam konteks kemasyarakatan, peraturan yang melibatkan musyawarah di antara wakil itu adalah kekuatan yang paling besar. Itu yang harus dipahami. Pergub sebagai landasan, acuan. Tetapi kalau masalah kemudian musyawarah mufakat yang diambil oleh warga secara internal itu menjadi kekuatan dan landasan yang paling utama. Sepakat. Itu demokrasi. Ya, jadi dalam hal yang kemudian ada problem pertama adalah bahwa petahana lama tidak memungkinkan dan dia menyadari berdasarkan Pergub ini dia tidak bisa maju lagi. Dia sudah membiarkan dirinya selesai. Tapi apakah itu kalau dia maju bisa nggak? Bisa saja. Kalau kemudian ada kesepakatan di warga untuk mendukung dengan forum tertentu, bisa terjadi musyawarah mufakat namanya. Lalu kita deviasi atau sekresi kepada lurah, bisa terjadi. Satu. Lalu dalam konteks yang dipermasalahkan adalah perihal adanya satu calon. Jadi kalau tidak salah dalam Pergub itu berdomisili seminimnya 3 tahun. Lalu kalau kita bicara domisili, itu kan ada dua nih, secara legal de facto dan de jure. Ya kan? De facto dia berdasarkan dia memang sudah tinggal berapa tahun di sini. De jure itu masalah kemudian KTP-nya sah itu mulai misalnya 2022 atau 2021 atau 2020 itu de jure. Dan itu kesepakatan bersama saja. Dan sebenarnya kalaupun tadinya harapannya adalah panitia bisa bijaksana, mereka tidak perlu mengundurkan diri. Mereka harus kemudian hadir di sini, lemparkan ke forum apa yang menjadi beban mereka, lemparkan kepada warga. Harusnya seperti itu. Kalau dibilang apakah Pak Ginting tidak bisa maju? Bisa secara de facto dia tidak tinggal bertahun di sini. Sudah puluhan tahun, bukan cuma sekedar setahun 2 tahun, gitu. Secara de facto, ya kan? Mungkin ya beberapa sadar hukum lah. Ya, jadi kalaupun kemudian kita bicara pada saat ini, faktanya pemilihan ketua RT itu memang harus kita tunda, harus ditunda, karena tidak ada panitia. Jadi tetap Pak RT dengan Bu RW yang kemudian harus berinisiatif menentukan dulu nih, bersepakat dulu, lalu nanti musyawarahkan kepada kita di warga RT 03. Apa boleh musyawarah? Yang pertama kelanjutan untuk pembentukan panitia baru. Oh, tidak bisa. Atas dasar apa Anda mengatakan demikian? Ini sudah mungkin terjadi, panitia tidak ada Pak. Panitia tidak ada. Tidak boleh Bapak. Ingat, maaf, Bu Mega mengoreksi saya. Mohon maaf. Manakala SK dibuat oleh lurah, maka yang dapat memutuskan menarik kembali SK adalah lurah, bukan rapat aman. Justru yang itu, kedua, maka kita harus menunda keputusan dari yang lurah untuk menentukan apakah diperlukan diperlukan ketua RT di wilayah lokal ini atau nanti bisa jadi lurah mengambil inisiatif, dia akan take over. Iya. Itu bisa terjadi. Jadi saya hanya bicara fakta di sini. maksud saya Jadi gini, Bapak, ganti apa ngomongnya? Saya tambah ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi berdasarkan kalau sekarang saya kasih surat ini ke Pak Lurahnya udah nggak ada. Berarti kan harus besok. Iya. Iya enggak? Iya. Nah kalau panitia nggak ada yang mau melaksanakan pemilihan siapa? Iya betul. Jadi kami kembalikan lagi kepada Pak RT untuk bikin musyawarah mufakat di warganya untuk menunjuk kembali panitianya, menentukan hari pemilihannya. Kami kembalikan lagi ke Pak RT, baru kita laksanakan. Salah. Tenang dulu, jangan salah dulu. Tidak, Bu. Jadi benar-benar dulu. Salah, Bu. Salah adalah salah. Maka pertama, dengerin dulu kemana salah. Ibu RW itu ngomong. Maaf. Tidak, Bu. Jadi, ya, Salahnya di mana? Dengerin dulu dong. sesudah itu, ini keputusan dari kita. Pakai dulu. Ya, jadi sesudah
sudah ditunjuk lagi nanti panitia baru diadakan pelaksanaannya. Apabila SK dari Ketua RT telah mencapai tanggalnya, kepemimpinan RT diambil alih oleh kelurahan dan semua yang mau mengurus surat keterangan melalui yang di kelurahan. Oke, bisa bicara. Nah itu dalam putusan dari sana begitu. Bukan. Pokoknya kan ada katakan keterangan lurah juga. Kalau sudah sampai batasnya tidak mengadakan pemilihan, diambil alih oleh pihak kelurahan. Apakah nanti kasih pomnya menjadi RT sementara di RT 3 itu di kelurahan yang menentukan. Jadi segala surat menyurat tidak di